Karena sektor pelayaran memiliki batas kepemilikan asing, perusahaan menunjuk BPN sebagai perusahaan penanaman modal dalam negeri untuk memegang 51% saham CSI dan MIM. Beralih ke informasi emiten pemirsa, PT Chandra Daya Investasi Tbk atau CDIA resmi mengambil alih saham yang bergerak di bidang angkutan laut, di mana PT Chandra Shipping International Tbk atau CSI dan PT Marine Indah Maritim Tbk atau MIM dari PT Buana Primatama Niaga atau PBN, di mana total nilai transaksi dalam aksi korporasi ini mencapai sekitar 2,68 triliun rupiah. Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, sebelumnya PT Chandra Daya Investasi Tbk yang berstatus penanaman modal asing hanya memiliki 49% saham di kedua perusahaan tersebut. Karena sektor pelayaran memiliki batas kepemilikan asing, perusahaan menunjuk BPN sebagai perusahaan penanaman modal dalam negeri untuk memegang 51% saham CSI dan MIM. Dengan menguasai seluruh kepemilikan, perseroan diharapkan akan menopang pertumbuhan jangka panjang. Sebelum transaksi akuisisi, perseroan dan BPN telah menandatangani perjanjian pinjaman di 28 Juni 2024 yang kemudian diamandemen 10 Juni 2025. Fasilitas pinjaman tersebut digunakan untuk mendukung aktivitas usaha BPN, termasuk penyertaan modal di CSI dan MIM. Berdasarkan akta pernyataan kembali keputusan pemegang saham CSI nomor 1 tanggal 1 Oktober 2025, modal ditempatkan dan disetor CSI meningkat dari 127,65 miliar rupiah menjadi 2,85 triliun rupiah. Perseroan mengambil bagian 1,33 triliun rupiah, sedangkan BPN 1,39 triliun rupiah. Sementara untuk MIM, modal ditempatkan dan disetor naik dari 523,68 miliar rupiah menjadi 2,33 triliun rupiah. Perseroan menambah penyertaan di 883,36 miliar rupiah dan BPN di 919,42 miliar rupiah. Berdasarkan akta pengambilalihan saham CSI nomor 4 tanggal 1 Oktober 2025, BPN menjual seluruh saham di 9.684.758 saham senilai 1,46 triliun rupiah ke perseroan. Satu saham senilai 150.916 dijual kepada PT Chandra Samudra Port, sehingga CDIA menggenggam 99,99% saham CSI. Sementara berdasarkan akta pengambilalihan saham MIM nomor 7 tanggal 1 Oktober 2025, di mana BPN menjual 11.864.943 saham senilai 1,22 triliun rupiah ke CDIA. Satu saham senilai Rp103.117 per saham ke CSP. Pasca transaksi, CDIA menguasai 99,99 saham MIM. Manajemen CDIA menegaskan, transaksi ini termasuk transaksi afiliasi sebagaimana diatur dalam POJK nomor 42 tahun 2020, mengingat adanya hubungan kepemilikan dan pengendalian antar entitas dalam grup. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, di sepanjang perdagangan hari ini merespon dari informasi tersebut dan kebetulan juga pada hari ini saham-saham konglomerasi mengalami loncatan yang signifikan. Begitu juga dengan saham CDIA, pemirsa, melesat di atas 15% dan juga menembus ke level intraday tertinggi semenjak IPO di beberapa bulan yang lalu. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, kita akan coba lihat pergerakan saham CDIA di sepanjang perdagangan hari ini. Ditutup di perdagangan sebelumnya di 1.730, dibuka menguat pada pagi tadi di 1.810, kemudian menguat signifikan ke 1.985, 11.15 hingga penutupan pada sesi pertama siang tadi dan pembukaan sesi kedua, penguatan lebih ke arah terbatas, pemirsa. Nah, saya akan coba sampaikan update pergerakan saat ini di beberapa menit jelang penutupan, menguat di 15,61% di level 2.000. Intraday tertinggi di sepanjang masa pasca IPO. Kita beralih ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat pergerakan saham CDIA mulai dari melaksanakan IPO beberapa bulan yang lalu, kemudian level intraday tertinggi hari ini. Ya, di Juli IPO harga di 190, kemudian menguat signifikan dengan mencatatkan auto reject atas berturut-turut di 1810, Agustus dan September penguatan lebih ke arah terbatas. Oktober sesi pertama hari ini di 1985, pembukaan sesi kedua di 1905. Namun di perdagangan sesi kedua hari ini memperbaharui level intraday tertingginya, sudah menembus di level 2000, menguat di 15,61%.
61%. Dari sisi valuasi dengan beberapa indikator yang ada, ke grafis selanjutnya. Kita akan coba lihat dari sisi price to earning ratio-nya di 107,09 kali, PSR-nya di 109,09 kali, sementara PBV-nya sudah cukup tinggi, jauh di atas 1 kali di 16,60 kali, dan PCFR-nya di 389,08 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Topik pilihan pemirsa, ekonom dan perusahaan sekuritas menilai government shutdown yang terjadi di Amerika Serikat berdampak pada tertundanya rilis data perekonomian dan berpotensi berdampak pada penundaan kebijakan moneter oleh The Fed. Selain itu, shutdown juga dapat memicu risk off global, termasuk di pasar saham Indonesia, di mana IHSG bisa kehilangan momentum dan koreksi ke level 7.800-an hingga 7.900. Pemerintah Amerika Serikat telah resmi menghentikan sebagian operasionalnya atau shutdown sejak Rabu 1 Oktober 2025. Adapun shutdown terjadi akibat belum sepakatnya pemerintah Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Kongres mengenai pendanaan federal khususnya terkait subsidi anggaran kesehatan. Penutupan atau shutdown ini sendiri memicu reaksi di pasar global seiring investor menakar potensi dampaknya terhadap perekonomian secara keseluruhan. Kendati shutdown umumnya hanya memberi dampak terbatas pada pasar modal, momen kali ini dinilai syarat konsekuensi. Kepala Ekonom PT Bank Sentral Asia Tbk David Sumual mengatakan shutdown sudah berkali-kali terjadi di Amerika Serikat. Secara historis, shutdown terjadi biasanya hanya sebagai tarik ulur berbagai isu anggaran. Akan tetapi pada akhirnya mereka akan bersepakat walau waktunya tidak tahu sampai kapan. Apabila berlarut-larut akan berdampak terlebih dahulu ke pasar saham Amerika Serikat. The Fed misalnya, bisa saja menunda tren kebijakan longgarnya. Sementara apabila shutdown terjadi secara berkepanjangan, maka pasar keuangan global akan goyang. Berbagai ketidakpastian ekonomi akan muncul seperti keputusan-keputusan atas tarif impor yang terganggu dan keputusan penurunan suku bunga The Fed. David Sumual mengatakan apabila shutdown berkepanjangan, maka akan memberikan dampak terhadap sektor-sektor yang sangat terkait dengan ekspor-impor. Sementara itu, tim riset Kiwoom Sekuritas mencatat jika shutdown berlangsung lama, dampaknya antara lain data ekonomi utama seperti payroll dan produk domestik bruto Amerika Serikat akan tertunda. The Fed kemudian kehilangan acuan untuk FOMC Oktober 2025. Di saat yang bersamaan, ratusan ribu pegawai federal di Amerika Serikat dirumahkan. Menilik secara historis, shutdown terpanjang sebelumnya bisa mencapai 34 hari yakni pada era pertama Trump. Shutdown saat itu bisa memukul Wall Street secara signifikan. Menurut tim riset Kiwoom Sekuritas, shutdown kali ini memiliki risiko serupa dan bisa menekan pasar global dan negara berkembang termasuk indeks harga saham gabungan. Shutdown disebut dapat memicu risk off global, di mana outflow dari emerging market semakin deras. IHSG sendiri bisa kehilangan momentum dan sideways sampai terkoreksi ke level 7.800 hingga 7.900. Berbagai sumber IDX Channel.